Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, adakah yang tidak masuk sekolah? Tidak masuk kelas? Oh ya, sakit? Ya. Selanjutnya, Ibu pada hari ini membawa sesuatu, yaitu berupa alat yang mengeluarkan bunyi tentunya ya. Nah, nanti alat ini akan kita aplikasikan dalam belajar pada hari ini. Karena pembelajaran pada hari ini adalah cerita rakyat, mendengarkan cerita rakyat. Nah, kalian sudah pernah tahu atau belum cerita apa saja coba? Cerita rakyat yang telah kalian ketahui sebelumnya. Malin Kundang, ya betul sekali. Terus apa lagi? Keong Mas. Terus apa? Timun Mas. Terus apa lagi? Danau Toba, ya. Itu semua adalah cerita rakyat yang mana cerita itu terjadi pada zaman dahulu yang dikarang oleh tentunya oleh penulisnya yang tidak diketahui. Nah, penulisnya itu tidak diketahui karena ceritanya itu berupa khayalan. Nah, untuk memperdalam lagi nanti kita akan bahas setelah kita mendengarkan salah satu cerita rakyat. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita harus mampu. Nah, nanti kalian harus mampu harus mampu mendengarkan cerita rakyat yang Ibu putarkan dengan seksama. Lalu nanti Ibu buat kelompok itu di mana kelompok diskusi untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang penting yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Lalu kita identifikasi unsur-unsurnya, unsur-unsur dari cerita rakyat tersebut. Lalu nanti akan kalian diskusikan, kalian sampaikan di depan kelas. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan. Sebelumnya dibuka LKS-nya ya. Dibuka LKS-nya tentang cerita rakyat. Halaman 51. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan dari nenek moyang kita secara lisan ke lisan. Cerita rakyat itu berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu dan terus menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Nah, cerita rakyat ini masuk sebagai sebuah karya sastra. Nah, jadi cerita rakyat ini meskipun ini sudah terjadi di zaman dahulu, cerita rakyat ini masuk dalam suatu atau sebuah karya sastra. Karena penyampaiannya secara lisan ke lisan, dan cerita rakyat ini masuk pada kategori karya sastra lisan. Maksudnya, lisan itu adalah berupa penyampaian atau cerita. Cerita rakyat berkembang di setiap daerah, lalu disebarkan ke daerah-daerah lain yang biasanya cerita rakyat berasal dari asal-usul atau legenda dari suatu daerah. Misalnya asal-usul Danau Toba. Nah, Danau Toba adalah suatu daerah yang berkembang di masyarakat tersebut. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa cerita rakyat atau hikayat, cerita rakyat itu bisa disebut sebagai hikayat, diciptakan oleh masyarakat sendiri yang selanjutnya berkembang hingga diketahui oleh banyak orang. Nah, kita itu tidak pernah tahu cerita yang membuat cerita tersebut, karena cerita tersebut sudah ada sejak dulu kala, sejak nenek moyang.
bahkan sebelum nenek moyang, yang pengarangnya tidak diketahui. Nah, lalu terdapat beberapa jenis-jenis cerita rakyat seperti mitos. Yang mitos adalah yang menceritakan bahwa peristiwa yang dianggap adalah benar-benar terjadi dan suci. Maksudnya suci itu gimana ya? Maksudnya suci adalah cerita itu benar-benar adanya dan tidak direkayasa sama sekali. Biasanya bersifat mistis, menceritakan terjadinya alam semesta, susunan para dewi, dan lain-lain sebagainya. Contohnya lagi adalah legenda atau sage, diambil berdasarkan historis yang ditambahi imajinasi. Nah, jadi ceritanya itu ada, namun ceritanya itu ditambahi oleh penulisnya, itu ditambahi imajinasi atau khayalan yang sebenarnya itu tidak terjadi dalam cerita itu. Biasanya selain sebagai hiburan, cerita legenda ini adalah biasanya terjadi di lokasi-lokasi yang bisa kita jumpai sampai sekarang. Misalnya saja adalah legenda Danau Toba. Yang ketiga adalah dongeng. Cerita pada dongeng tidak dianggap benar-benar terjadi, melainkan fiktif atau imajinatif belaka. Sehingga cerita ini hanya sebagai hiburan saja. Dongeng bertujuan sebagai hiburan, namun ada juga yang bertujuan sebagai pendidikan karena mempunyai nilai moral. Contohnya adalah dongeng yang terkenal apa? Kancil, si kancil. Terus bawang merah dan bawang putih. Nah, seperti itu. Sekarang kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Unsur-unsur intrinsik itu apa sih? Yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang unsur-unsur itu di dalamnya cerita tersebut. Maksudnya adalah terkandung di dalamnya, seperti tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama tokoh yang ada, tokoh adalah nama tokoh yang ada di dalam cerita. Berarti siapa yang memerankan atau tokohnya dalam cerita tersebut. Sementara penokohan adalah karakter atau wataknya tokoh itu gimana sih? Tokohnya apakah bersifat jahat, baik, atau juga bisa dari segi fisiknya. Yang kedua adalah latar, yakni membangun sebuah cerita yang meliputi waktu, tempat, dan juga suasana. Yang ketiga adalah alur. Yang keempat yaitu berupa sudut pandang. Alur tadi adalah dibagi menjadi dua, alur maju, alur mundur, atau juga alur campuran. Yang keempat adalah sudut pandang, di mana cerita itu sudut pandangnya berupa orang pertama ataupun orang yang ketiga. Yang terakhir adalah amanat atau pesan dari cerita tersebut. Nah, cerita tersebut itu terdapat pesan untuk kita. Nah, jadi setelah kita mendengarnya, kita itu akan merasa mendapatkan pesan dari sebuah cerita tersebut. Yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalian tanya tentang apa? Apakah tanya tentang amanat atau yang lain-lainnya? Nah, terdapat apa yang kalian tanyakan? Alur campuran. Alur campuran itu jadi alurnya itu tidak melulu dari zaman dahulu, terus dari zaman dahulu terus ke maksudnya dari zaman dahulu terus alurnya itu
maju dari masa ke masa, itu tidak. Jadi ada yang dari zaman dahulu terus itu alurnya dicampuri dengan kejadian yang masa sekarang gitu. Jadinya alurnya itu campuran. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan cerita yang telah Ibu putarkan, tadi judulnya apa? Ayo, apa judulnya anak-anak? Malin Kundang. Nah, betul. Temanya apa jadi? Tadi Malin Kundang itu ceritanya bagaimana? Ada seorang anak namanya siapa? Terus namanya Malin Kundang. Terus mempunyai seorang ibu. Gimana sikapnya terhadap ibunya? Terhadap orang tuanya? Nah, berarti temanya apa? Temanya adalah kedurhakaan terhadap orang tua. Terus tokohnya tadi siapa saja? Ada Malin Kundang. Terus ada lagi siapa? Hanya 2 tokohnya, Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Terus perwatakannya. Nah, Malin Kundang itu di dalam ceritanya sikapnya gimana? Nah, ada juga yang Malin Kundang itu bersikap baik atau protagonis, ada juga yang antagonis tentunya. Terus alurnya alur maju. Terus sikapnya kalau Ibu Malin Kundang wataknya adalah protagonis, asli protagonis. Ibunya selalu sabar, selalu baik terhadap Malin Kundang, selalu menuruti anaknya. Itu adalah sikap yang baik atau protagonis. Alurnya adalah maju. Latar tempat ada di mana? Ada tadi di pantai air manis. Terus latar waktunya ada yang siang, ada yang malam. Latar suasananya apa tadi? Bagaimana tadi suasananya? Ada yang bahagia, ada yang menyedihkan. Nah, lalu yang terpenting adalah amanat. Amanat di sini apa? Ayo coba. Pesan dalam cerita tersebut itu memberi pesan kepada kita agar gimana? Agar jangan durhaka terhadap orang tua. Nah ya, jangan durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita. Karena durhaka merupakan perilaku yang sangat tercela dan sangat dilarang oleh agama. Terus sudut pandangnya tadi adalah orang. Ya, tadi dalam cerita tadi katanya adalah dia, selalu mengatakan dia adalah seorang Malin Kundang, dia adalah seorang yang sangat durhaka gitu kan. Berarti kalau dia itu sudut pandangnya adalah orang yang ketiga, betul sekali. Nah, setelah kalian sudah mengerti kan bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam cerita, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan bagi kalian kelompok ya. Kelompoknya 4-4, 1 deret. Nah ya, jadi deret ini ke belakang, lalu ini ke belakang gitu ya. Nah, kalian sudah paham. Nah, kalian siapkan kertas, lalu catat di dalamnya itu tokohnya siapa, latarnya di mana, alurnya, sudut pandang, dan juga amanatnya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, maksudnya pas kalian mendengarkan terus ada yang sudah terlewat dan kalian belum memahaminya, Ibu akan ulangi lagi. Nah, sekarang Ibu mulai ya. Ibu mulai memutarkannya. Kalian siap-siap. 1, 2, 3. Setelah Ibu putarkan, bagaimana? Ayo kelompok 1, silakan kelompok 1 segera ya. Ayo yang belakang, apa yang ditanyakan Ami dibingungkan? Ya boleh, latar itu ya di mana saja tempat yang diceritakan atau digambarkan dalam cerita yang telah kalian dengarkan tadi, maka ya catatlah di situ gitu. Ada yang lagi?
Yang ditanyakan kelompok berapa? Jika sudah tidak ada, maka kalian kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah, ada yang sudah. Jika sudah, coba hasil diskusinya dibacakan di depan kelas satu persatu. Maksudnya masing-masing kelompok. Semua kelompok maju. Ada beberapa kelompok yang masih belum detail, maksudnya belum detail dalam mengidentifikasi unsur-unsurnya, tapi sudah bagus, tapi belum sedetail yang kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu hasilnya sudah bagus, paling bagus adalah kelompok 2, di mana dalam menggambarkan penokohannya kelompok 2 sudah jeli, terus dalam menyampaikan amanatnya juga sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terus untuk yang kelompok yang lainnya tidak apa-apa, sudah bagus, tapi nanti bisa nanti di rumah bisa, atau jika nanti masih ada waktu istirahat, nanti dibenahi lagi, terus besok hasil diskusinya dikumpulkan. Nah, jika sudah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, intinya dalam mendengarkan cerita rakyat ini, kalian harus benar-benar mendengarkan secara jelas agar kalian itu bisa menangkap atau bisa menyimpulkan mana unsur-unsurnya, bagaimana dari narasi, misalnya dari dialog atau percakapan tokoh. Nah, itu selain dari narasi, dari dialog atau percakapan tokoh itu harus kalian amati betul-betul. Dari percakapan tokoh itu bisa memunculkan atau menggambarkan watak dari tokoh tersebut. Nah, jadi kita simpulkan bahwa cerita rakyat adalah cerita yang terjadi pada zaman dahulu, yang ceritanya itu bersifat fiktif atau khayalan. Nah, jika memang ada yang benar-benar terjadi, itu masih ada tambahan atau campuran imajinasi dari penulisnya, yang penulisnya itu tidak diketahui. Terus terdapat unsur-unsurnya, yakni berupa tokoh atau penokohan, lalu apa saja tadi? Latar, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, itu adalah uraian tentang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, di sini Ibu akan membagikan tugas individu, yakni berupa beberapa soal yang ini untuk menguji kepahaman individu kalian tentang materi pada hari ini. Nanti akan Ibu bagikan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terus semangat, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dari Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.